إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. معاشر الأحبة إخوتي الطلبة rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Hari menjelang liburan telah tiba, di mana sebagian santri akan berlibur bersama orang tua maupun keluarganya, momen yang membahagiakan bagi mereka. Adapun bagi para asatidzah, ada rasa bahagia, ada pula rasa khawatir. Bahagia karena para santri bisa kembali berjumpa dengan para orang tuanya, sehingga mereka bisa mengamalkan dan menularkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari di pondok. Sedikit kekhawatiran karena berapa banyak santri yang akan seperti itu, pulang ke rumah langsung menyibukkan dirinya dengan birrul walidain secara langsung setelah sekian lama terpisah, menyibukkan dirinya dengan mendakwahi orang tuanya dan menularkan ilmu kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruh santri Imam Bukhari. Kekhawatiran bila para santri sudah keluar dari lingkup ma'had, langsung membebaskan diri mereka sebebas-bebasnya, karena selama mereka di pondok selalu ada peraturan-peraturan yang membatasi kebebasan gerak mereka. Ahibbati at-talabah rahimani wa rahimakumullah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki keinginan, maka dia harus memiliki pedoman dan dhawabit yang mana itu akan mengatur dan membatasi ruang geraknya. Dia harus punya cara supaya dia bisa mencapai keinginannya dan terhindar dari kegagalan. Dan tentunya keinginan bagi setiap muslim adalah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan bagi setiap muslim adalah untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka pedoman yang harus digunakan olehnya adalah pedoman syariat. Ikhwati talabah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa aturan-aturan yang ada di dalam pondok kita terdiri dari dua jenis. Yang pertama qawanin al-wad'iyah dan yang kedua adalah qawanin asy-syar'iyyah. Qawanin al-wad'iyah adalah aturan teknis dalam proses belajar mengajar KBM, tata tertib ketika mereka berada di dalam ma'had, jam belajar, jam istirahat, jam tidur dan lain sebagainya. Tentunya ketika antum pulang nanti, antum akan lepas dari peraturan-peraturan itu, tapi bukan berarti bebas, karena antum akan berpindah kepada kebijakan kedua orang tua antum. Tapi yang perlu diketahui ahibati at-talabah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebanyakan dari peraturan-peraturan yang ada di pondok ini adalah masuk ke dalam qawanin asy-syar'iyyah, aturan-aturan yang telah Allah gariskan
yang tidak akan berubah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kewajiban-kewajiban salat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki, kewajiban berhijab bagi wanita, kewajiban birrul walidain, kewajiban untuk menjaga nama baik Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Semua itu tidak akan berubah kapanpun dan dimanapun antum berada. Termasuk larangan-larangan untuk berbuat maksiat, larangan-larangan untuk mendekati pintu-pintu fitnah, baik yang berupa syahwat maupun yang berupa syubhat. Larangan untuk berteman dengan teman yang buruk, itu juga tidak akan berubah kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka ada sedikit oleh-oleh yang ingin ana berikan kepada para santri semuanya. Yang pertama adalah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika antum disiplin dalam salat 5 waktu secara berjamaah. Kebahagiaan ketika antum berbakti kepada kedua orang tua antum. Kebahagiaan ketika antum mengajak teman-teman sebaya antum menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemaksiatan, maka ketahuilah anak-anakku, sesungguhnya kenikmatan yang antum rasakan hanyalah kenikmatan sesaat, kesenangan yang semu. Seseorang tatkala melihat hal-hal yang haram, ia akan merasa senang hanya saat itu saja. Kemudian setelahnya akan dibayangi penyesalan. Seseorang tatkala berhasil mendapatkan wanita bukan mahram yang bisa diajak untuk curhat dan lain sebagainya, dia hanya akan merasakan kebahagiaan yang sesaat. Dia hanya akan merasakan kebahagiaan yang tidak lama. Selebihnya adalah penyesalan yang syaitan tidak akan mau ikut menanggungnya. Maka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan mendatangkan kenikmatan sesaat. Selebihnya adalah penyesalan yang akan menghantui masa depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya kelak di akhirat neraka jahanam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan dalam ayat di atas, Allah mengabarkan bahwa tidak setiap yang mengejar dunia pasti Allah kasih, akan tetapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang akan Allah berikan dari usahanya untuk mendapatkan dunia. Dan di akhirat, orang-orang yang hanya mencari kesenangan dunia, baik yang telah mendapatkannya maupun yang belum sempat merasakan kenikmatan dunia yang sesaat itu, Allah Azza wa Jalla akan azab dia di dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Adapun orang-orang yang beramal dengan amalan akhirat, dengan tujuan akhirat, maka pasti Allah akan membalasnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati talabah, ahibbai, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Oleh-oleh yang kedua adalah jangan lupakan pelajaran yang telah antum dapatkan selama di pondok. Ilmu yang antum pelajari itu sangat mahal. Jangan sampai hilang dari ingatan dan dari hati antum. Jangan lupa untuk memurajaah ilmu antum. Jangan lupa juga untuk selalu mudzakarah meski dengan porsi yang tidak banyak selama liburan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh, fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh." Barang siapa yang memperoleh ilmu dan memurajaahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Maka teruslah memurajaah ilmumu.
karena hidupnya ilmu hanya dengan murajaah. Jauhi kemaksiatan agar tidak semakin banyak ilmu yang hilang, karena ilmu yang antum peroleh selama di pondok merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi' guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani, dan beliau memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Termasuk menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Setiap kita mengamalkan sebuah ilmu, pasti kita akan mengingatnya kembali. Amr bin Qais rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza balaghaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marrah takun min ahlihi." Apabila engkau mendapatkan ilmu, apabila engkau mendapatkan kebaikan, maka amalkanlah meskipun hanya sekali. Niscaya ilmu tadi akan tertancap dalam hatimu. Oleh-oleh yang ketiga adalah ketika antum di rumah, hendaknya antum meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda bentuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang sia-sia. Gunakanlah waktu yang sedikit di rumah untuk membantu orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka antum berlibur tapi tetap bernilai ibadah dengan cara menikmati pemandangan-pemandangan alam sambil mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil a'izza, abna'it talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Oleh-oleh yang keempat yang ingin ana bawakan untuk antum semua adalah berhati-hatilah dari setan gepeng, gadget perusak dengan embel-embel kuota murah, waktu kosong, kesendirian di kamar, tidak ada yang melihat. Wallahi Allah Maha melihat, wallahi Allah Maha mengetahui. Selalulah antum merasa dalam muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam gadget terdapat pintu-pintu syahwat. Gunakanlah HP dan kawan-kawannya dengan bijak dan dalam pengawasan orang tua. Mintalah selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya gadget. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Min fiqhil 'abdi an ya'lama amuzdadun huwa amuntaqis, wa min fiqhil 'abdi an ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tihi." Di antara bentuk pemahaman seorang hamba terhadap agamanya adalah tatkala dia mengetahui apakah hari itu keimanannya sedang bertambah atau sedang berkurang. Dan di antara pemahaman seorang hamba terhadap agamanya adalah dia mengetahui jalan-jalan mana syaitan akan menggelincirkan dirinya. Kemudian oleh-oleh yang terakhir adalah berhati-hatilah dalam berteman. Carilah pertemanan yang saleh, dan antum semua sudah hafal hadisnya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Mathalul jalisis salihi wal jalisis su' kahamil miskin wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik, teman yang salih dengan teman yang buruk itu laksana
penjual minyak wangi dan penempa besi. Kalau antum berteman dengan penjual minyak wangi, antum akan diberikan hadiah oleh penjual minyak wangi tersebut, atau paling tidak antum akan membelinya dengan harga yang murah, atau paling tidak antum keluar dalam keadaan sudah terkena wanginya. Adapun nafikhul kir, paling tidak akan membakar, kembang dari apinya akan membakar baju antum, atau antum akan mendapati bau yang tidak enak. Sebagaimana diriwayatkan, al-mar'u ala dini khalilihi, sesungguhnya seseorang akan mengikuti teman dekatnya, maka pertemanan sangat besar pengaruhnya baik di dalam ma'had apalagi di luar ma'had terhadap agama seseorang. Oleh karenanya, ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah ilmu yang antum sudah tempa selama di pondok ini untuk bisa memilah-milih teman, mana yang bisa dijadikan sebagai sahabat, mana yang hanya bisa dijadikan sebagai teman ngobrol sekedarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para santri Ma'had Imam Bukhari, baik di dalam ma'had maupun ketika mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور أندونيسيا لما تحبه وترضاه ووفقهم لتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين في أندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق طلاب معهد الإمام البخاري لما تحبه وترضاه ووفق أولياءهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم للاستقامة على دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.